Haleluya, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang dahsyat di tengah kita. Kenapa? Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan renungan singkat hari ini, mari saya undang kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan di hari yang baru, di hari yang luar biasa ini. Kami tahu Tuhan punya rancangan bagi kami. Kalau hari kemarin mungkin kami banyak mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan mampukan kami. Kalau tidak ada firman-Mu, Tuhan, kami tidak kuat. Maka berbicaralah firman-Mu, menegur, menasihati kami, supaya dari hidup kami boleh mencerminkan anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya pada hari-hari ini. Kenapa? Karena hari ini saudara ada hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3. Kita akan baca ayat 2. Saudara selesai dari renungan ini, saudara bisa membacanya kembali firman Tuhan ini sampai ayat seterusnya. Kita belajar firman Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang hebat, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada hari ini tema khotbah kita berbicara tentang mengendalikan lidah. Haleluya. Memang saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengendalikan lidah ini tidak mudah. Sedangkan firman Tuhan tadi Yakobus sudah katakan, jika tidak ada bersalah dalam perkataannya, berarti orang itu sudah sempurna. Jadi pada hari-hari ini iblis itu mulai mengendalikan perkataan kita, atau mulai menguasai pikiran kita, hati kita dari hal-hal yang kecil. Untuk bagaimana supaya kita bisa mengendalikan lidah pada hari-hari ini. Karena berbohong itu saudara, dia tidak peduli jemaat, dia tidak peduli pendeta, siapapun kita. Pada hari-hari ini pasti ada hal-hal yang bersifat kebohongan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat hari ini, bahwa kita harus mengendalikan lidah atau perkataan. Nah, ada 3 tips bagaimana mengendalikan lidah itu saudara. Haleluya. Ada 3 cara untuk mengendalikan lidah. Yang pertama, supaya bisa mengendalikan lidah adalah 1, sedikit berbicara. Haleluya. Kebanyakan orang pada hari-hari ini, kalau banyak berbicara pasti banyak salah, seperti kata Amsal. Amin. Nah, jadi firman Tuhan datang kepada kita adalah sedikit aja berbicara, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak berbicara saudara, pasti ada kesalahan. Kalau kita belajar di ayat 3 dari Yakobus 3 tadi, di sana disampaikan seperti ini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, maksudnya apa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Kita harus mengekang mulut ini. Karena Alkitab katakan bahwa lidah ini kecil tapi seperti api yang menghanguskan. Dari perkataanlah orang diberkati, dari perkataan pula saudara mengutuk orang lain. Jadi tips yang pertama, bagaimana kita harus sedikit bicara. Kita harus sedikit bicara seperti tadi, mulut kuda. Karena ketika mulutnya dikekang, dikendalikan, maka ketika dia bilang kiri-kiri, kanan-kanan, ya kan, seperti itu. Kalau kita lihat delman, seperti itulah yang terjadi. Maksudnya apa? Kita bisa menguasai diri, bisa mengendalikan perkataan kita.
Karena hasil bicara itu kan dia muncul dari pikiran. Ketika dia sudah di pikiran, dia masuk ke dalam hati. Ketika sudah dalam hati, maka keluar perkataan. Haleluya. Jadi firman Tuhan datang pada hari ini untuk mengendalikan lidah atau perkataan kita. Yang pertama adalah sedikit bicara. Amin. Yang kedua, saudaraku, tips yang kedua untuk supaya kita bisa mengendalikan perkataan atau lidah kita adalah jangan terburu-buru bicara. Biasanya ketika kita berinteraksi atau lagi ngobrol dengan orang baru ngomong suatu dua kata, saudara sudah banyak kata. Seakan-akan kita lebih tahu dari dia. Nah, dengan cara seperti itu yang biasanya kita salah banyak, saudara. Kalau kita belajar di Yakobus pasal 1 ayat 19, di sana dikatakan seperti ini. Setiap orang itu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Maka ada penguasaan diri dalam setiap hari kehidupan kita. Ketika kita jangan terburu-buru berbicara, kita lambat untuk berbicara, maka saya percaya bahwa kita bisa mengendalikan perkataan kita. Amin. Karena orang yang bisa mengendalikan hidupnya dengan baik, itu adalah orang yang luar biasa. Kalau kita belajar di sini Efesus 4 ayat 29, di sana dikatakan seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Seperlunya berbicara. Amin, saudaraku. Kita harus jangan terburu-buru menyampaikan segala sesuatu, supaya pada akhirnya kehidupan kita semakin hari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biasanya kita kalau lagi ngobrol, ya lagi santai mungkin dengan teman-teman atau dengan keluarga atau dengan siapa saja. Nah, kita kan seringkali bablas, saudara. Seringkali bablas dan pada akhirnya salah banyak. Nah, kalau sudah salah banyak, yang lebih luar biasanya lagi apa? Sudah tahu salah tapi bagi terus, ya kan? Lanjut terus. Padahal sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Nah, di hari-hari ini saya percaya bahwa kita banyak sekali pelajaran hidup yang lewat perkataan, supaya kita boleh menjadi berkat. Karena firman Tuhan dengan perkataan kita boleh menjadi berkat, dan lewat perkataan kita pula bisa menjadi kutu. Jadi marilah kehidupan kita jangan terburu-buru berbicara, atau kita harus lambat berbicara. Yang ketiga, saudara, tips yang ketiga supaya kita jangan salah bicara atau bisa mengendalikan perkataan atau lidah kita, yang ketiga adalah penuhi hati dengan hal yang baik. Haleluya. Jadi kalau dalam hati ini penuh dengan hal-hal yang baik, saya percaya bahwa dari perkataan kita adalah perkataan yang baik pula. Hari-hari ini terus kita belajar penuhi hati kita dengan hal-hal yang positif. Jangan berasumsi yang tidak baik, supaya benar-benar lewat perkataan kita dimanapun kita berada, perkataan-perkataan yang memberkati, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata harus jaga hati dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nah, berbicara tentang kehidupan berarti ada kehidupan yang baik dan ada pula kehidupan yang tidak baik. Maka kita harus mengisi kehidupan kita ini dalam hati ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Karena apa yang kita lakukan di bumi dengan hal yang baik, saya percaya akan terikat juga di surga dengan hal-hal yang baik pula. Dan ketika di mana saja kita berada, saya percaya perkataan kita selalu perkataan yang menjadi berkat. Amin. Kalau kita baca di dalam Matius 15 ayat 18-19, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, dan itulah yang menajiskan orang.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu selalu dari hati. Jika hati baik, maka saya percaya perkataan kita perkataan yang penuh dengan berkat. Amin. Biarlah 3 tips ini boleh menjadi berkat pada hari ini bagi kita, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Mari saya berdoa buat saudara. Terpujilah Tuhan Bapa yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Hari ini kami belajar untuk mengendalikan perkataan kami, mengendalikan lidah kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu memperkatakan berkat, kami selalu memperkatakan sesuatu yang menjadi hal keinginan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah kami, Tuhan ajari supaya kami sedikit berbicara. Biarlah Tuhan ajari kami supaya lambat berbicara atau jangan terburu-buru berbicara. Dan Tuhan ajari kami yang ketiga adalah supaya hati kami penuh dengan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, pakailah kami, jadikan kami pribadi yang luar biasa, baik di tengah keluarga dan di luar dari keluarga kami, orang sekitar kami selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kuduskan perkataan kami. Jadilah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat ketiga tips ini supaya bisa mengendalikan perkataan. Saya percaya hari ini apapun aktivitas kita, Tuhan selalu memberkati dengan hati yang baik, melimpah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.